Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di jajaran wilayah hukum Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita pertama, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK didampingi pejabat utama Polda Papua melakukan peninjauan ketersediaan tabung oksigen untuk pelayanan terhadap pasien COVID-19 di Provinsi Papua. Saat ditemui pelaksana harian Direktur Rumah Sakit Profita, Dr. Gigi Franska Tita Helu mengatakan, kita telah mendirikan tenda tambahan untuk IGD di depan dan di samping Rumah Sakit Profita sebanyak 3 tenda. Saat ini pasien yang ada di tenda IGD sebanyak 7 pasien. Pihaknya juga telah menyiapkan 1 lantai di lantai 5 Rumah Sakit Profita khusus untuk ruang dokter, ruang perawat, ruang ganti APD, dan ruang monitor pasien COVID-19. Rata-rata per hari pasien masuk ke Rumah Sakit Profita sebanyak 33 pasien, di mana estimasi paling lama pasien COVID-19 dirawat hingga sembuh membutuhkan waktu 3 minggu. Untuk kasus kematian yang kami temui di sini disebabkan karena kondisi pasien COVID-19 yang sudah parah dan baru dibawa ke rumah sakit. Saat ini ketersediaan tabung oksigen di Rumah Sakit Profita sudah habis. Tadi pagi kami mendapat bantuan dari Polda Papua sebanyak 15 tabung oksigen, namun sudah kami gunakan semua. Tiba di CV Huyele, penanggung jawab CV Huyele Ibu Rosel menyampaikan bahwa pihaknya bisa memproduksi sendiri atau refill tabung oksigen. Untuk proses pengisian tabung oksigen, dalam 2 jam bisa mengisi 10 tabung secara bersamaan. Untuk kalkulasi per hari, kami mampu memproduksi sebanyak 120 sampai 140 tabung oksigen. Sasaran distribusi tabung oksigen dari CV Huyele adalah RSUD Dok 2 Kota Jayapura dan Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura. Namun sekarang rumah sakit lainnya seperti RS Profita Kota Jayapura dan RSUD Kerom juga mengambil tabung gas di kita. Selanjutnya Kapolda Papua beserta rombongan tiba di PT Indogas Papua Arso 3 Kabupaten Kerom. Saat ditemui Kepala CCR PT Indogas Papua, Bapak Sipayung, didampingi Kepala Pengisian Bapak Aseng menjelaskan bahwa pihaknya di sini bisa memproduksi sendiri atau refill tabung oksigen. Untuk proses pengisian tabung oksigen, untuk 1 tabung memerlukan waktu 1 sampai 2 jam, bisa mengisi 10 tabung secara bersamaan. Untuk kalkulasi per hari, kami PT Indogas Papua mampu memproduksi refill sebanyak 180 sampai 200 tabung oksigen. Sasaran distribusi tabung oksigen dari kami adalah seluruh rumah sakit di Provinsi Papua, khususnya kota atau Kabupaten Jayapura. Hari ini kami juga sudah distribusikan sebanyak 65 tabung oksigen untuk Rumah Sakit Profita, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Martin Inday, dan Rumah Sakit Dian Harapan. Dengan meningkatnya penggunaan oksigen dari para pasien, sehingga yang tadinya dari masing-masing titik ini ada di Entrop maupun di sini itu mampu mensuplai, tetapi dengan meningkatnya pasien, dia yang hari-harinya rata-rata 200 dan permintaan 500, sehingga ini over kapasitas. Sehingga memang kita perlu duduk sama-sama dengan seluruh rumah sakit dan juga nanti dari Satgas gugus COVID supaya kita ngatur bisa terdistribusikan semua dengan baik, khususnya di Jayapura, Kerom, dan kota. Kita harus bahu-membahu agar proses produksi atau refill dan distribusi tabung oksigen khususnya di kota Jayapura lancar serta tidak ada lagi krisis oksigen. Adanya kasus pemalangan kemarin berdampak pada kelangkaan tabung oksigen di kota Jayapura seperti di RSUD Dok 2 Jayapura dan RS Profita yang dalam 1 hari hanya mendapat jatah 20 tabung oksigen. Berita selanjutnya, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri didampingi Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua, Dr. Silwanus Sumule, serta pejabat utama Polda Papua menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan para direktur rumah sakit. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan,
Malam ini saya mengundang Bapak dan Ibu Direktur untuk sekedar sharing membahas masalah penanganan COVID-19 khususnya terkait bor rumah sakit dan ketersediaan tabung oksigen. Kita harus bisa mengatur ataupun mengolah alur oksigen, jangan sampai ada korban jiwa gara-gara krisis oksigen. Saya sendiri telah melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Profita, CV Huyele, serta PT Indogas Papua untuk mengecek produksi dan distribusi tabung gas oksigen. Saya juga minta maaf kepada Direktur Rumah Sakit AB Pura, Rumah Sakit Dian Harapan, dan RSUD Kerom untuk tadi tidak sempat datang karena waktu yang tidak memungkinkan. Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua mengatakan, Rumah Sakit AB Pura mampu memproduksi atau refill sebanyak 60 tabung oksigen per hari. Namun itu hanya untuk keperluan pribadi RSUD AB Pura. Untuk CV Huyele dan PT Indogas Papua, keduanya total sehari bisa memproduksi atau refill sebanyak 120 sampai 200 tabung oksigen per hari. Ia berharap nanti bulan Agustus 2021 RSUD Dok 2 bisa memproduksi sendiri sebanyak 300 tabung oksigen per hari. Dan untuk hasil refill CV Huyele dan PT Indogas Papua bisa dialihkan ke rumah sakit lainnya yang ada di kota atau Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Direktur Rumah Sakit Dok 2 Kota Jayapura menambahkan, kami akan terus maksimalkan apa yang kami miliki karena kami punya kebutuhan lebih yang membuat jumlah kebutuhan tabung oksigen kami paling banyak. Pada acara Zoom meeting pimpinan Bapak Presiden, Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI kemarin, kami sempat sampaikan untuk pengajuan dana tambahan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Papua karena kami ada kebutuhan mendesak yang harus segera dilengkapi. Oleh karena itu, nantinya dana baksos akan ditiadakan dan akan digunakan untuk dana penanganan COVID-19. Jadi, ia minta malam ini masing-masing direktur rumah sakit mendatakan rencana kebutuhan masing-masing untuk nanti kami berikan bantuan dana. Tempat tidur atau itu memang mungkin mereka masih bisa mensiasati. Istilahnya memang sudah di atas 90 bahkan Dok 2 itu sudah 100 lebih ya 100%. Tetapi masih bisa disiasati. Yang sudah tidak bisa disiasati itu sekarang bagaimana pasokan oksigen untuk penanganan terhadap pasien-pasien mulai dari ringan sampai dengan yang levelnya sudah cukup parah ya, gawat ya, tinggi. Nah ini yang tadi saya juga langsung menindaklanjuti dengan setelah dari Dok 2 kemarin tadi ke Rumah Sakit Profita dan saya langsung mengecek ke tempat produsen dari oksigen yang ada di Jayapura dan Kerom. Dan kita sudah bisa tahu bahwa kapasitas yang di Jayapura di kota di Entrop itu 100 satu hari dia bisa, yang di Kerom itu 200. Dan ini sebenarnya kalau lihat dari pasokan ini sangat kurang juga karena rata-rata yang ada di rumah sakit ini menurut penjelasan para direktur tadi itu 450 sampai 500 per hari kebutuhannya ya. Nah sekarang 300 itu harus dibagi untuk 400 sampai 500 itu ya. Kita bisa bayangkan, mudah-mudahan kita berdoa, tadi sudah disampaikan juga oleh juru bicara COVID bahwa dia sudah cenderung dari yang tertinggi sekarang sudah mulai bergerak turun. Mudah-mudahan, saya kemarin sampaikan mudah-mudahan dengan Hari Raya Idul Fitri ini, Idul Adha, tidak menyumbang tambahan lompatan luar biasa. Nah kita berdoa saja mudah-mudahan tidak sehingga kita bisa makin turun. Kita beralih ke Bovendigul, Saudara. Polres Bovendigul melaksanakan patroli gabungan dalam rangka memberikan himbauan tentang bahaya COVID-19 kepada masyarakat. Kapolres Bovendigul AKBP Syamsur Rijal mengungkapkan dibutuhkan peran bersama dalam menghadapi lonjakan pasien COVID-19. Kami TNI Polri bersinergi melaksanakan patroli guna menghimbau para pelaku usaha untuk mematuhi edaran pemerintah. Guna menekan penyebaran COVID-19, kami melalui pengeras suara patroli menghimbau warga untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan COVID serta selalu menggunakan masker. Ia menerangkan bahwa
Lonjakan pasien COVID-19 yang sangat meningkat perlu menjadi perhatian bersama, mengingat saat ini banyak tenaga medis juga yang terpapar sehingga RSUD Bovendigul kewalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Perlunya peningkatan edukasi terkait virus COVID-19 varian baru yang lebih cepat penyebaran, guna menumbuhkan kesadaran bersama. Pelaksanaan patroli dengan rute Kota Tanah Merah akan rutin dilaksanakan demi kesehatan kita bersama. Kami Polri presisi, setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua terhadap kami. Kami Bayangkara melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri presisi untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Saudara, masih bersama kami di Cendrawasih Live Polda Papua. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Polres Merauke melaksanakan pemotongan hewan kurban dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kabag Sunda Polres Merauke Kompol Nuryanti selaku Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban menjelaskan bahwa hewan kurban yang akan dipotong sebanyak 8 ekor sapi yang telah dipotong pada beberapa tempat, di antaranya 1 ekor sapi dipotong di RPH, 1 ekor sapi dipotong di Ponpes Al-Hidayah, 1 ekor sapi dipotong di SMP Muhammadiyah, 2 ekor sapi dipotong di Asrama Polres Lama, 1 ekor sapi dipotong di Ponpes Tanah Miring, dan 2 ekor sapi dipotong di Polres Merauke. Pihaknya menambahkan sasaran mendistribusikan daging kurban sebagai berikut: Ponpes DDI Lampu 1 sebanyak 80 kantong, Ponpes Al Munawaroh sebanyak 30 kantong, Ponpes MMP atau Majelis Mualaf Papua sebanyak 25 kantong,
Ponpes Ibnu Umar sebanyak 25 kantong, Ponpes Al Hidayah sebanyak 80 kantong, Ponpes Ridatul Jannah sebanyak 45 kantong, SMP Muhammadiyah Merauke sebanyak 85 kantong, serta selebihnya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Berita selanjutnya, Kasat Binmas AKP Horas Nababan beserta regu 5 tim Satgas COVID-19 Kabupaten Merauke menghimbau kepada masyarakat agar tetap patuhi protokol kesehatan saat menjalani ibadah sholat Idul Adha. Kasat Binmas saat ditemui mengatakan, kita hanya berikan himbauan kepada para jemaah agar melaksanakan sholat dengan kapasitas 30% saja dan tetap perketat protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan himbauan, tim Satgas COVID-19 memberikan himbauan kepada jemaah di Masjid Spadem, Masjid Bampel, Masjid Natuna, Masjid Ternate, Masjid Raya Al-Aqsa, dan Masjid Pasar Wamanggu. Pihaknya berharap warga jemaah agar selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, sehingga Merauke dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selama pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah, tanggal 20 Juli 2021 di wilayah Merauke dan jajaran dapat berjalan dengan baik. Situasi masih tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Petunjuk dari pemerintah setempat yaitu Bupati bahwa pelaksanaan sholat yang secara berjalan ini hanya berdasarkan dengan 30%. Kami dari petugas hanya menyarankan supaya pelaksanaan kegiatan sholat ini kita dilaksanakan karena tidak ada umat yang tidak menggunakan masker, tetap harus diupayakan memakai masker dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan sehingga umat yang melaksanakan sholat Id bisa berjalan dengan baik. Beberapa masjid yang kami laksanakan pemantauan tadi ada beberapa masjid yang melaksanakan kegiatan, sedangkan yang melaksanakan sholat Id tetap kami akan himbau dan memberikan masukan saran kepada mereka supaya kita menjaga protokol kesehatan. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.